Salam guru penggerak. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Seviana. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dalam video ini ada 3 tahap. Yang pertama, pra-supervisi, yaitu antara supervisor dan coach. Yang kedua, supervisi antara 3 orang, yaitu supervisor, coach, dan coachee. Dan yang ketiga, pasca supervisi, yaitu antara supervisor dan coach. Dalam video ini, saya sebagai supervisor, Bapak Agung Karisma sebagai coach, dan Ibu Yulia Mairi sebagai coachee. Berikut videonya. Yang pertama, pra-supervisi. Selamat pagi Pak Agung. Pagi Bu Sevi. Bagaimana kabar Pak Agung hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Sevi, gimana kabarnya? Puji syukur saya juga baik Pak. Oke Pak, sebelum kita melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan ya Pak Agung ya. Iya Bu. Oke, pertama-tama ini tentang rubrik penilaian Pak Agung ya. Iya Bu. Nah, nanti pada saat coaching saya akan mengobservasi Pak Agung dan coachingnya akan saya nilai dan saya amati Pak Agung ya. Iya Bu. Kemudian dalam coaching itu harus sesuai dengan alur kita ya Pak Agung ya. Ya. Kemudian kompetensi yang coach miliki, mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, itu juga harus Pak Agung miliki. Kemudian juga jangan lupa ada prinsip-prinsip coaching juga ya Pak ya, kemitraan, kemudian proses kreatif, terus memaksimalkan potensi ya Pak Agung ya. Iya Bu. Nah itu tentang rubrik penilaian. Iya Bu. Kemudian ini pertanyaan pertama Pak Agung yang akan saya tanyakan. Nah, dalam kegiatan coaching nanti, kira-kira Pak Agung, apa kompetensi Pak Agung yang ingin Pak Agung kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena menurut saya masih agak bingungan tuh Bu, mendengarkan aktif itu seperti apa. Karena kalau dipikir secara logika kan namanya mendengarkan itu berarti pasif ya Bu. Nah jadi saya masih perlu banyak pemahaman mendengarkan secara aktif itu bagaimana. Lalu untuk mengajukan pertanyaan berbobot Bu, menurut saya itu juga masih sulit. Jadi saya butuh penguatan, butuh peningkatan dalam hal memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, memang Pak Agung kompetensi mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot ini 2 kompetensi yang penting dalam coaching ya. Nah, kemudian Pak Agung, dari 2 kompetensi tadi yang ingin Pak Agung inginkan saya observasi itu yang mana Pak Agung? Dari Saya ingin lebih spesifik, lebih fokus ke mengajukan pertanyaan secara berbobot Bu. Nah, karena menurut saya itu tingkat kesulitannya lebih sulit dibandingkan dengan mendengarkan secara aktif. Karena saya kan masih kesulitan Bu. Nah, bagaimana sih cara memberikan pertanyaan yang berbobot? Pertanyaan berbobot itu tolong ukurnya bagaimana? Pertanyaan dikatakan berbobot jika seperti apa? Itu saya perlu peningkatan Bu. Oke, berarti penilaian Pak Agung tentang mengajukan pertanyaan berbobot menurut diri Pak Agung itu masih gimana? Kalau menurut saya ya pertanyaan-pertanyaan yang sering saya ajukan, yaitu tadi Bu, saya belum tahu sebenarnya pertanyaan yang saya ajukan kepada coachee itu sudah berbobot atau belum gitu. Baik Pak Agung ya. Setelah observasi ini berarti harapan Pak Agung apa? Ya, itu harapan saya setelah kegiatan seperti ini, saya bisa menjadi coach yang bisa mendengarkan dengan aktif, dan tentunya yang paling penting itu bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya coachee saya bisa dalam kegiatan coaching itu terbuka gitu. Baik Pak Agung. Ya Pak Agung, itu pertanyaan-pertanyaan saya untuk sekian aja. Silahkan Pak Agung melaksanakan coaching.
semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan Pak Agung tetap melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya Pak Agung ya. Oke, silakan Pak Agung, nanti kita akan ngobrol lagi setelah selesai coaching ya Pak Agung ya. Siap, Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak. Yang kedua, supervisi. Selamat pagi Bu Yulia. Selamat pagi Pak Agung. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Agung sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Jadi gini Bu Yulia, beberapa menit ke depan kita akan melakukan percakapan kucing ya Bu. Nah, jadi kira-kira yang mau kita bahas apa nih Bu? Ini Pak, saya ini lagi ada kendala proses pembelajaran di kelas akhir-akhir ini. Ya itu lah Pak, siswa itu nggak semangat, jadi saya nggak nyaman. Oh jadi Ibu itu mengalami kendala ketika sedang mengajar di dalam kelas gitu Iya. ya? Kalau boleh tahu kendala apa Bu yang Ibu alami di dalam kelas? Jadi gini Pak, khususnya di kelas 81, aku tahu kan gimana kelas 81 itu. Kalau lagi proses belajar itu mereka itu nggak ada semangat, nggak antusias gitu. Jadi ada yang sampai tertidur, ada yang sibuk main-mainin alat tulis sendiri, ketok-ketok pena, ada yang usil-usilin teman gitu Pak. Jadinya kan kita kesel ya Pak, kayak nggak dihargain gitu. Jadi kendala Ibu di dalam kelas itu ada beberapa siswa yang masih kurang fokus atau tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. gitu Iya, ya? benar Pak. Oke. Jadi setelah percakapan kucing ini kira-kira harapan apa yang Ibu inginkan? Saya berharap dari percakapan ini ya saya bisa menemukan solusi Pak untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Oke, berarti kan Ibu sudah bilang sendiri tadi bahwa solusi dari permasalahan ini Ibu harus bisa meningkatkan semangat belajar siswa. Iya. gitu ya? Kira-kira hal apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa tersebut Bu? Oh iya Pak, saya masih bingung loh Pak. Oh ya maksudnya. Oke, mungkin kita mulai dari ini kalau Ibu masih bingung. Itu kan tadi kata Ibu di kelas ada siswa yang kurang antusias itu loh Iya. ya, ada yang tiduran, ada yang ketok-ketok meja, ada yang gerak-gerakan alat tulis, pena dan sebagainya. Ketika Ibu menyaksikan kejadian itu, apa yang Ibu lakukan Bu di dalam kelas? Ya langsung saya tegur apa anak-anak itu kan. Begitu saya tegur mereka berhenti. Tapi nggak lama dia terulang lagi sampai selesai. Jadinya kan kesel Pak. Yang ada kita kan marah-marah terus di kelas itu. Oh jadi setelah Ibu tegur, dia tidak lama Ulang lagi. mengulangi lagi. Iya. Seperti itu Bu ya. Kalau boleh tahu Bu di kelas itu ada berapa siswa sih Bu? 81 itu 32 Pak. Ada 32 siswa. Dari 32 siswa itu Bu, berapa siswa ya yang tidak antusias atau tidak fokus yang Ibu maksud tadi? Sebenarnya nggak semua sih Pak, masih ada juga sih siswa yang mau semangat gitu belajar. Dan mungkin anak-anak yang nggak fokus itu adalah sekitar 10-11 orang Pak di kelas itu. Oh, berarti sekitar 10 dari 32 Iya. siswa gitu ya. Tapi sejauh ini Bu, ketika Ibu mengajar di kelas tersebut, hal apa Bu yang sudah berjalan dengan baik apa? Ya kalau untuk penugasan tuh Pak, kalau saya kasih tugas, mereka mau mengerjakan. Tapi ya untuk anak-anak yang seperti saya katakan tadi, itu ya mengerjakan tugasnya tidak maksimal. Misalnya 5 tugas, hanya mengerjakan 1 atau 2, itu juga tidak maksimal, tidak ya karena tulisannya saja tidak bisa terbaca begitu Pak. Oh iya, berarti meskipun mereka tadi kurang fokus belajar, ketika Ibu beri penugasan mereka tetap mengerjakan. Iya, maksudnya walaupun hasilnya, asal-asal ya, Pak. walaupun hasilnya tidak sesuai harapan. gitu Iya. ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya Bu, kira-kira nih Bu, kan ada siswa yang ketika Ibu mengajar tidur, main-main gerak-gerakan alat tulis, atau dari ketok-ketok meja dan sebagainya. Kira-kira menurut Ibu, mereka itu memiliki kebutuhan yang berbeda nggak Bu, dari siswa-siswa lainnya Bu? Kebutuhan belajar beda tidak kira-kira? Iya Pak. Ya memang sih anak-anak tuh ada yang hobinya pindah sana, pindah sini, gitu. Ada yang memang hanya diam saja di tempat kursi sampai selesai belajar. Saya lihat sih memang beda-beda ya Pak setiap anak. Oke, berarti kan
setiap siswa punya karakter yang berbeda ya Bu ya, poinnya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu ketika di kelas itu ada macam-macam karakter yang berbeda siswa Ibu, kira-kira Ibu harus melakukan apa Bu supaya perbedaan karakter ini tetap bisa difasilitasi gitu Bu? Oh iya dulu ya Pak ya. Mungkin saya media belajarnya kurang beragam ya Pak ya. Dan juga ya nanti kedepannya saya coba ini Pak, buat media yang lebih beragam lagi. Jadi untuk siswa-siswa yang yang suka gerak, yang kinestetik itu nanti medianya sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang memang auditori itu yang kita kasih media yang begitu. Harus begitu ya Pak, memang repot ya Pak ya. Iya benar seperti itu ya. Nah itu bagus Bu, berarti itu yang Ibu bicarakan barusan itu sebenarnya sudah bentuk rencana aksi Ibu, itu hal-hal yang akan Ibu lakukan ke depannya nanti gitu. Nah tadi Ibu bilang mau menyiapkan media pembelajaran yang beragam sesuai kebutuhan siswa. Nah itu justru Ibu sudah masuk ke pembelajaran berkreasi. Iya. Bagus tuh Bu, kira-kira Bu aksi-aksi rencana Ibu tadi itu mau mulai kapan Ibu terapkan Bu? Kalau untuk tadi video itu kan mudah ya Pak, mungkin siang ini saja saya sudah mulai nanti buka YouTube, TikTok, saya sudah mulai saya coba melakukan pembelajarannya dan ya segera lah Pak, kayaknya lebih tepat, lebih baik itu Pak saya lakukan. Oh iya Pak, saya jadi kepikiran juga Pak tadi bilang harus melihat kebutuhan siswa. Saya juga memang saya akui sih Pak, saya selama ini memang kurang peduli dengan siswa-siswa. Juga Pak, nanti saya coba juga kepedulian saya. Terima kasih banyak tuh Pak Agus, saya jadi terbuka pikiran saya. Nah, bagus tuh Bu, itu berarti ada poin baru. Ternyata selain harus menyiapkan media luar tadi, ternyata Ibu juga akan melakukan pendekatan secara emosional ya kepada siswa. Iya. Kira-kira pendekatan emosional yang Ibu maksud seperti apa nanti Bu? Saya tadi terinspirasi dengan kata-kata Pak Agus tadi, kebutuhan siswa. Ya juga ya, ternyata memang saya lakukan. Ada kan siswa yang harus butuh perhatian, harus dekati, gitu kan dengan kondisi psikologisnya. Jadi nanti saya mungkin lebih mencoba memahami lah bagaimana kondisi siswa saya saat itu. Saya coba nanti ada pendekatan secara emosionalnya, begitu Pak. Nah itu bagus itu Bu, bagus seperti itu, lebih dekat pendekatan lagi kepada siswa, bagus didukung tadi rencana Ibu yang akan menyiapkan media pembelajaran yang beragam tadi sesuai kebutuhan Bu ya. Nah tadi kan udah Ibu jadwalkan, segera akan Ibu susun media pembelajaran yang beragam itu Bu ya. Bagus Bu, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin iya benar Pak. Terima kasih sekali Pak. Ya, ini Bu, setelah Ibu kan udah punya rencana Bu, mau menyiapkan ini, menyiapkan itu. Kira-kira Bu, siapa sih atau pihak mana saja yang akan terlibat atau akan memastikan bahwa rencana-rencana Ibu tadi itu akan terlaksana dan terrealisasi Bu? Mungkin ini ya Pak ya, rekan-rekan sejawat lah Pak, terutama yang serupun dengan level saya. Saya libatkan, saya coba ajak kolaborasi untuk masalah ini. Nah mereka juga kan nanti secara otomatis memantau juga perkembangan. Oh iya bagus itu Bu, berarti Ibu kolaborasi dengan rekan sejawat. Iya. Bagus. Nah, saya yakin dengan kolaborasi itu Ibu akan menemukan solusi yang bagus itu Bu. Bagus Bu, kalau begitu kira-kira Bu, nanti kita akan melanjutkan perbincangan ini lebih dalam lagi, membahas kelanjutan dari aksi-aksi Ibu tadi kapan kira-kira Bu? 2 minggu lagi lah Pak. 2 minggu dari hari ini ya? Iya. Oke, berarti 2 minggu ke depan kita akan coaching lagi ya, kita lihat perkembangannya sudah sampai mana, rencana mana yang sudah terlaksana, rencana mana yang belum, nanti kita bahas lagi ya. Oke, kira-kira masih ada yang mau disampaikan Bu? Iya. Sementara cukup Pak Bu. Cukup, oke kalau begitu tinggal dilaksanakan rencana-rencana tadi. Tetap semangat Bu, saya yakin semua permasalahan
ada solusi. Terima kasih Pak Ya, Agung udah bantu sama-sama. saya. Terima kasih ya Bu Yuli. Ya, sama-sama Pak Agung. Dan yang ketiga, pasca supervisi, Selamat siang Pak Agung. Siang Bu Sandy. Gimana tadi? Udah selesai ya coachingnya ya? Sudah Bu, tadi sudah coaching. Oke, tadi saya lihat sudah lancar coachingnya, kemudian udah jelas juga tujuannya ya Pak Agung ya. Ya Bu. Oke, gimana nih perasaan Pak Agung setelah coaching? Perasaan saya setelah coaching lega ya Bu, dan senang gitu, karena senang bisa mendengarkan kendala-kendala teman, bisa saling berbagi lah Bu dengan teman. Iya, oke Pak Agung berarti senang ya. Oke, sudah ditemukan solusinya juga ya Pak Agung ya. Iya. Oke Pak Agung, terkait kompetensi yang ingin Pak Agung kembangkan ya tentang kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, gimana pada kegiatan coaching tadi Pak? Menurut saya sudah mulai ya Bu ya, sudah mulai memberikan pengajukan pertanyaan yang berbobot tuh Bu. Karena tadi terlihat ketika saya mengajukan pertanyaan, solusi itu ternyata keluar dari fungsi sendiri saya Bu. Menurut saya itu karena pertanyaan yang saya ajukan berbobot, namun memang saya rasa masih belum maksimal Bu. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang saya rasa kurang berbobot atau ya pertanyaan-pertanyaan formatif biasa seperti itu. Oke, menurut Pak Agung nih, Pak Agung kan bilang kurang maksimal tadi pertanyaan berbobotnya ya. Kalau dari Pak Agung tuh kenapa itu Pak Agung? Kenapa kurang maksimal? Mungkin karena saya juga ketika profesi coaching itu masih meraba-raba ya Bu ya, antara kira-kira ini pertanyaan berbobot atau tidak. Jadi kendalanya agak di situ sih Bu. Saya seperti ada target harus berbobot, pertanyaan harus berbobot, sehingga sedikit mengurangi fokus saya terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Pak Agung berarti jadi kurang fokus kali Ya. Pak Agung ya, konsentrasinya juga menurun. Oke, Pak Agung boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Bu, silakan Bu. Oke. Kalau dari tadi yang saya amati, Pak Agung sudah melaksanakan coaching dengan lancar, sesuai dengan alur kita, kemudian kompetensi-kompetensi dari coach juga sudah diterapkan oleh Pak Agung, ada kompetensi kehadiran penuh juga sudah bagus, kemudian mendengarkan aktif, Pak Agung juga sudah mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian prinsip coachingnya juga sudah diterapkan tadi, ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi ya Pak Agung ya. Secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik ya Pak Agung ya. Namun gitu Pak Agung, masih ada hal yang menurut saya harus Pak Agung kembangkan lagi gitu, terkait kompetensi yang ingin Pak Agung kembangkan. Nah tadi pada saat menanyakan solusi dari tadi kan terkait antusias siswa dalam pembelajaran ya Pak Agung ya. Betul. Nah tadi ketika Koci kebingungan nih solusinya, tapi Pak Agung belum pertanyaannya itu belum memberikan solusi kepada coachingnya, jadi masih Belum memancing ya Bu ya. ya masih searah gitu Pak Agung, jadi masih pertanyaannya itu masih tertutup gitu, jadi antusias Koci untuk menjawab pertanyaan Pak Agung juga masih kurang gitu, pancingannya juga kurang, jadi kurang solutif ya Pak Agung kalau menurut saya gitu. Iya Bu. Kalau menurut Pak Agung gimana setelah mendengar komentar dari saya ini Pak Agung? Iya betul sih Bu, memang saya merasa agak Koci masih belum terlalu terbuka gitu ya, masih ketika saya ajukan pertanyaan, Koci masih suka kebingungan gitu jawabannya gitu. Itulah itu yang mungkin memang perlu terus saya tingkatkan Bu, saya latih terus. Oke Pak Agung, berarti ke depannya Pak Agung kalau misalnya melakukan coaching lagi nih nanti, berarti kalau ingin mengajukan pertanyaan berbobot itu pertanyaannya harus terbuka ya Pak Agung ya. Kemudian itu harus solutif juga, gimana caranya pertanyaan itu harus menyebabkan si coach itu terpancing untuk menemukan solusi gitu ya, dan provokatif gitu, provokatif untuk menemukan solusinya gitu.
Nah seperti itu Pak Agung. Nah ke depan juga Pak Agung harus lebih berlatih lagi gitu, karena coach itu kan kalau semakin berlatih semakin akan lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi gitu ya Pak Agung ya. Oke, dari diskusi kita ini Pak Agung, apa yang sudah terbayang oleh Pak Agung untuk Pak Agung lakukan untuk kembali meningkatkan kompetensi tadi ke depan? Ya itu betul kata ibu tadi, gitu. Saya masih perlu banyak berlatih gitu. Jadi latihannya dengan apa ya, dengan praktik coaching langsung. Nah kebetulan sudah ada teman saya tuh sama satu mapel dengan saya, itu sudah bilang mau ngobrol, kita sudah mau akan melaksanakan coaching mungkin dalam 1-2 hari ke depan Bu. Nah mungkin ini bisa saya jadikan wadah untuk saya meningkatkan kompetensi tadi Bu. Dari proses coaching yang tadi kurangnya apa, besok di kegiatan coaching dengan rekan lain akan saya tingkatkan, akan lebih saya maksimalkan Bu. Semoga ada peningkatan ya Pak Agung ya. Semoga. Dari proses ini Pak Agung dapat apa aja atau bahkan nggak dapat sama sekali? Ya banyak Bu yang saya dapat, terutama mengenai itu ternyata saya jadi tahu Bu apa yang perlu saya tingkatkan. Nah ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang perlu bobotnya perlu ditingkatkan lagi supaya si kunci itu lebih terbuka sehingga bisa menemukan solusinya. Seperti itu Bu. Oke, ke depan kita belajar lagi ya Pak Agung ya. Kita belajar terus agar coach yang akan kita lakukan itu bagus dan lebih bagus lagi. Oke Pak Agung, apakah ada hal lain yang ingin Pak Agung tanyakan kepada saya? Itu Bu, kalau pertanyaan mungkin tidak ada ya, saya hanya mungkin minta tolong bimbingan dari Ibu ke depannya. Nanti mungkin beberapa waktu saya akan menemui Ibu, minta waktunya lagi untuk tidak lanjut seperti ini. Itu Bu. Saya selalu siap ya Pak Agung ya. Oke Pak Agung, kalau tidak ada pertanyaan, sekian supervisi dari saya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya ya Pak Agung ya. Semoga coaching Pak Agung selanjutnya bisa berjalan dengan lancar, kemudian tujuannya juga tercapai, apa yang ingin Pak Agung kembangkan juga terrealisasikan ya dengan bagus. Kemudian semuanya meningkat ya Pak Agung ya. Amin Bu. Sekian ya Pak Agung. Ya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingan Ibu. Insya Allah kedepannya saya akan bisa menjadi lebih baik lagi setelah supervisi. Ya, terima kasih ya Bu. Ya sama-sama Pak Agung. Demikian video yang telah saya buat. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat telah menyaksikan video saya. Semoga video saya bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Salam guru penggerak.